Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Armanang Family Channel. Melanjutkan materi informatika TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi SMP kelas 7 fase D. Adapun pembahasan kita kali ini adalah jaringan komputer dan internet. Oke ya. Di sini langsung saja kita masuk ke pembahasan. Di sini kita langsung melakukan penjelasan singkat terkait jaringan komputer. Di sini bisa kita kondisikan jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan beberapa komputer untuk berbagi informasi, data, dan sumber daya. Data ini bisa berupa gambar, video, suara, dan sumber daya ini tentu saja adalah printer. Oke, jaringan yang sangat sederhana atau yang paling kecil ini kita sebut dengan LAN atau Local Area Network. LAN ini biasanya menggunakan topologi star dengan transmisi media menggunakan kabel UTP dan switch hub. Ini adalah gambar logo daripada topologi star. Oke ya. Nah, di sini kita menggunakan kabel UTP dan konektor RJ45 dan tentu saja harus mempunyai port Ethernet di setiap perangkat komputernya. Oke, nah di sini adalah simulasi sederhana, simulasi singkat terkait dari jaringan komputer. Kita mempunyai satu switch hub, switch hub kita ada di tengah, kemudian kita mempunyai 5 komputer. Nah, di sini kita langsung sambungan dengan kabel LAN yang sudah kita buat tadi dan kita tinggal pasang IP address, maka setiap komputer ini bisa langsung berkomunikasi. Setelah itu kita pasang satu printer dan komputer yang lain bisa langsung menggunakan tanpa harus gonta-ganti atau pindah-pindah printer di setiap komputer. Itu adalah kelebihannya. Oke, selanjutnya, di sini kita langsung praktek jaringan komputer. Misalkan kita mempunyai ruang lab komputer seperti ini. Nah, kita simulasikan kita mempunyai satu switch hub, kita di tengah, kita pasangkan di tengah ya. Tapi ini untuk AC-nya ya jangan di tengah-tengah ruang lab, tapi bisa dipasang di sudut atau di pojok atau di dalam lemari atau mungkin di belakang pintu juga tidak masalah. Ya, yang pasti aman dari jangkauan anak-anak ya. Nah, di sini kita mempunyai 5 komputer A, B, C, dan E. Nah, di sini langsung saja kita sambungkan menggunakan kabel LAN yang sudah kita buat. Nah, ini kabel LAN kita buat menggunakan pola straight di kedua ujungnya. Nah, ini kita pakai kabel UTP Cat 5 saja karena lebih murah ketimbang yang Cat 6 gitu ya. Kita pasangi RJ45, ini adalah standar konektornya. Nah, setelah kita pasang seperti ini, maka kita harus memberikan IP address agar komputer ini bisa berkomunikasi. Dengan kata lain, setelah kita pasang seperti ini, komputer belum bisa berkomunikasi. Kita membutuhkan yang namanya IP address atau Internet Protocol Address. Kira-kira seperti ini. Ini settingan di masing-masing komputer ya. Ini untuk OS Windows sama ya, untuk Windows 7, 8, 10, 11 sama kira-kira seperti ini. Nah, di bagian IP address ini adalah bagian yang harus unik, tidak boleh sama. Dalam jaringan tidak boleh ada IP address yang sama. Oke ya. Ini kelas C. Nah, kelas C itu bermula dari 192.168, sedangkan untuk subnet mask bisa dilihat dan dikondisikan sesuai dengan gambar. Ini satu jaringan LAN harus menggunakan satu segmen IP. Untuk gateway dan DNS bisa dikondisikan. Nah, kalau kita mau koneksi internet ya dipasang, kalau tidak ya tidak usah dipasang, tidak masalah. Oke ya, setelah kita pasang IP address, maka komputer ini bisa berkomunikasi. Ingat, kita langsung pasang dengan IP yang berbeda di setiap komputer A, B, C, D, dan E. Sedangkan untuk netmask dan gateway-nya sama DNS bisa dipasang sama, tidak masalah. Oke ya. Nah, setelah itu kita membutuhkan yang namanya router access point. Router access point ini digunakan untuk menyambungkan jaringan kita ke jaringan lainnya, terutama jaringan internet atau jaringan tetangga yang mempunyai segmen IP yang berbeda. Itu membutuhkan yang namanya router. Router ini biasanya sudah terpasang di DHCP, kita enablekan saja. Dan perlu diingat adalah DHCP ini harus berada di luar ring daripada IP manual. Di sini contohnya kita pasang 31 sampai 40. Ini di luar daripada IP manual agar nanti perangkat laptop, HP dan sebagainya bisa nyambung dan tidak bentrok dengan perangkat yang manual. Kira-kira seperti itu.
Nah, selanjutnya kita bisa pasang yang namanya printer dan kita sharing, dan kemudian kita bisa konekkan lewat komputer A, B, C, D, lewat E. Nah, jadi nanti bisa dipakai bersama-sama. Kira-kira seperti itu ya. Termasuk file nanti bisa di-sharing, jadi nanti A bisa ngakses D, E bisa ngakses C, dan seterusnya. Nah, ini adalah alat yang sangat berjasa, yaitu tang krimping. Ini bisa digunakan untuk mengkrimping RJ45 maupun RJ11. RJ11 itu adalah telepon. Oke ya. Selanjutnya, nah ini adalah perangkat jaringan komputer yang perlu dikenal atau diketahui. Yang pertama adalah switch hub. Nah, ini adalah untuk mengatur lalu lintas. Kemudian kabel UTP dan konektor RJ45. Kira-kira gambarnya seperti ini ya. Selanjutnya adalah tang krimping, dan ini adalah slicer. Boleh dipakai, boleh tidak. Nah, jadi kalau tidak dipakai slicer, nanti kita bisa menggunakan pisau yang sudah ada di tang krimpingnya. Nah, yang sangat penting adalah Ethernet port atau port Ethernet ini bisa ada di perangkat komputer biasa maupun bisa ada di laptop. Dan kalau misalnya tidak ada, ya mau tidak mau kita pasang yang namanya PCI Ethernet maupun PCI WiFi seperti ini. Kira-kira seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada satu lagi router access point. Router access point ini adalah digunakan untuk menyambungkan ke jaringan lain atau jaringan komputer. Nah, oke, selanjutnya kita langsung menuju ke koneksi internet. Nah, koneksi internet adalah WiFi. Nah, sebagian besar orang mengira kalau WiFi itu adalah koneksi internet. Ya, tidak bisa disalahkan. Memang pada umumnya seperti itu. WiFi ini bisa terhubung menggunakan laptop maupun device perangkat lain yang Android maupun yang iPhone dan sebagainya. Intinya HP, smartphone ya, smartphone bisa nyambung ke WiFi. Nah, ini kita bisa menggunakan data seluler, WiFi hotspot, mobile tethering, dan lain sebagainya. Perangkat WiFi ini sudah umum kita temui di berbagai tempat, di sekolah, instansi pemerintah, di mal-mal, di kafe, di warung kucingan dan sebagainya, itu sudah ada WiFi-nya. Nah, WiFi ini bisa merajalela di mana-mana karena adanya Internet Service Provider atau ISP. ISP yang sangat terkenal atau yang banyak dipakai saat ini adalah IndiHome. IndiHome ini adalah kelanjutan daripada Telkom Speedy ya, yang dulu menggunakan kabel tembaga dan sekarang IndiHome menggunakan kabel fiber optik. Kenapa pakai fiber optik? Kenapa pakai IndiHome? Ya karena ini kelebihannya. Nah, jangkauannya luas, kualitas baik, dan cuaca ya, kebutuhan kita sangat tinggi sekali terhadap internet. Kemudian harganya yang sangat murah, terbilang bukan sangat murah ya, terjangkau, kira-kira seperti itu. Selain IndiHome, kita juga bisa menemukan yang namanya Fastnet, Biznet, MyRepublic, kemudian Highspeed, Groovy, dan lain sebagainya. Ini adalah ISP yang banyak dipakai oleh teman-teman kita. Oke ya. Selanjutnya, selain internet dari ISP ini, ada yang namanya mobile ISP. Nah, ini biasa bisa kita dapat dari Telkomsel, XL3, Smartfren, EM3, dan lain sebagainya. Ini biasanya terhubung dengan HP. Oke. Nah, selanjutnya simulasi singkatnya, simulasi sederhana adalah kita membawa laptop, kita nongkrong di cafe atau di warung kucingan, kita nyalakan netbook, tablet, HP, kita connect ke WiFi, masukkan sandi, dan kita langsung nyambung internet. Sangat simpel sekali, enak ya, karena zaman sekarang itu sudah seenak ini. Ini beda dengan 10 tahun yang lalu, apalagi 20 tahun yang lalu, sudah sangat susah sekali kalau kita mau nyambung internet. Nah, selanjutnya kita bahas penjelasan terkait jaringan komputer dan internet. Di sini kita bisa menemukan yang namanya LAN. LAN itu adalah yang biasa ada di rumah-rumah kita. Kita menggunakan router access point JPON itu ya. Nah, ini normalnya kita sebut sebagai LAN atau local area network. Local area network ini sudah biasa kita umum ditemui di rumah-rumah karena yaitu tadi dari IndiHome menggunakan router WiFi, ZTE maupun Huawei. Nah, dari LAN ini kita akan menuju ke MAN. MAN itu adalah Metropolitan Area Network. Ini biasanya untuk di kota-kota ya. Jadi jaringan ini tersambung di kota, kemudian nyambung di kota-kota lagi. Nah, ini adalah Metropolitan Area Network. Oke. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya Corporate Area Network. Ini adalah yang khusus buat perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik. Nah, jangkauannya sih ya biasanya lebih luas daripada LAN ya. Tidak jauh berbeda. Nah, namun setelah itu kita mengenal juga yang namanya WAN atau Wide Area Network. WAN ini biasanya ada MAN, ada CAN yang di dalamnya, yang mana ada kota, kemudian ada instansi pemerintah, sekolah, dan lain sebagainya ngumpul jadi satu. Nah, akan membentuk yang namanya Wide Area Network.
Wide Area Network itu lebih besar daripada MAN. Itu ya, MAN yang tadi itu dia ada di dalam masih dalam satu kota ya kalau MAN ya, itu bisa instansi juga, ada sekolah dan sebagainya ada di sini lah. Ini akan terhubung menjadi yang lebih besar lagi menjadi WAN. Nah, WAN ini akan melanjutkan menghubungkan dengan negara-negara, maka akan menjadi internet. Oke, ada LAN, MAN, CAN, WAN dan internet. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari perangkat modem GPON. Nah, perangkatnya seperti ini. Ada dua perangkat yang sangat terkenal, yaitu dari ZTE F609 dan Huawei G8245. Nah, yang perlu kita pelajari di sini adalah GPON, yaitu kependekan dari Gigabit Capable Passive Optical Network. Ini adalah layanan dari IndiHome yang menyediakan teknologi node akses untuk layanan multimedia seperti video, data, voice, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah port 1, ini adalah terhubung dengan koneksi fiberoptik ya, biasanya ada di bawah perangkat ini yang berwarna kuning kabelnya, itu adalah fiberoptik. Kemudian WiFi yang biasanya ya ciri khasnya ada dua antena seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah ada 4 Ethernet port. Ini adalah yang pertama itu untuk telepon, walaupun tidak terpasang kabel tapi dia disimulasikan ke arah telepon. Nah, yang 2, 3 itu adalah masih dalam notabene LAN. Jadi nanti kalau mau dipasangi tambahan access point untuk ke tangga atau mungkin ditambahkan hub, nanti bisa masuk ke port 2 dan port 3. Kemudian yang port 4 itu adalah nanti nyambung ke STB. STB itu set top box yang internet ya, bukan yang TV. Kemudian voice over internet yang VoIP ya, VoIP, voice over internet protocol. Nah, itu yang dua ini tadi ya. Kemudian selanjutnya ada USB 2 ini untuk mereset atau untuk membackup dan sebagainya. Dan seterusnya adalah perangkat ini bisa difungsikan sebagai router, yaitu untuk men-setting memberi IP address lewat DHCP server, dan juga bisa difungsikan sebagai NAT. NAT itu adalah network address translation. Ini fungsinya adalah supaya yang local area tadi bisa keluar menggunakan satu IP address, dan segudang fitur yang sudah tertanam dalam perangkat ini sungguh luar biasa. Oke. Nah, ini adalah STB, ini adalah kabel, dan ini adalah FO kabel yang isinya banyak sekali. Nah, oke. Sampai sini saya kira sudah paham ya. Kalau belum paham ya kita ulang lagi dari awal videonya. Oke. Kalau misalkan masih belum paham, kita bisa bermumet ria bersama dan kita lanjutkan materinya. Oke. Nah, di sini akan kita melanjutkan secara materi. Oke, yang pertama yaitu jaringan komputer. Di sini bisa kita jelaskan. Definisinya adalah sistem yang menghubungkan beberapa komputer untuk berbagi informasi, data, dan sumber daya. Tadi ya sudah ya. Nah, ini adalah data itu apa saja, yaitu dokumen, gambar, video, suara, dan printer. Nah, selanjutnya untuk jaringan komputer dihubungkan menggunakan switch hub dan kabel UTP, konektor RJ45 juga harus. Nah, seperti ini gambarnya switch hub, ini gambarnya yang kabel plus RJ45 nya ya. Kemudian ini adalah komputer kita sambungkan menggunakan kabel. Nah, seperti ini kita tinggal pasang IP address, maka komputer sudah langsung terhubung. Ini adalah jaringan LAN topologi star. Oke, selanjutnya di sini jaringan komputer berdasarkan pola pengoperasiannya. Di sini ada dua jenis, yaitu jaringan client server dan jaringan peer to peer. Yang pertama jaringan client server seperti ini ya. Dia ada satu sebagai server dan yang lainnya adalah klien. Jaringan client server adalah hubungan jaringan yang menggunakan prinsip pelayanan dan yang dilayani. Server pelayan, klien adalah yang dilayani. Ini biasanya menggunakan topologi star. Contohnya server web, server file, email, database, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah jaringan peer-to-peer. Ini hubungan jaringan yang terdiri dari beberapa komputer untuk melakukan koneksi berbagi data sama. Namun ini dia sangat simpel sekali tanpa menggunakan hub. Dia biasanya menggunakan topologi ring, bus, dan mesh. Itu jalan. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya salah satunya. Ini tidak menggunakan hub. Ini adalah jaringan zaman dulu. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya jaringan komputer. Nah, ini berdasarkan media transmisinya. Ini ada kabel wide dan tentu saja WiFi. Yang pertama adalah kabel atau wide network menggunakan kabel tembaga Cat 5 atau Cat 6 dan fiber optik. Nah, ini adalah perangkatnya ya. Ada switch hub, ini adalah kabel BNC, kabel zaman dulu ya. Kabel BNC disambungkan dengan konektor BNC juga. Jadi kalau topologi bus,
kemudian topologi ring, mesh itu menggunakan seperti ini. Nanti dihubungkan menggunakan konektor TBNC. Nah, ini adalah yang sudah terhubung di jaringan data server dan ini adalah kabelnya. Ini adalah untuk hub yang tipenya fiber optik kira-kira seperti ini. Yang selanjutnya adalah jaringan berdasarkan media transmisi nirkabel atau WiFi network ya. Di sini wireless itu ada yang menggunakan frekuensi 2,4 dan ada 5,8. Sedangkan yang paling mutakhir saat ini adalah WiFi 6. Dia menggunakan jaringan dua-duanya biasanya. Jadi kalau ada WiFi 6 dia biasanya ada dua frekuensi di dalam perangkat itu, 2,4 maupun 5,8. Dan tentu saja ada Bluetooth juga. Namun Bluetooth sudah jarang banget dipakai. Nah, kira-kira seperti ini ya. Untuk WiFi, kalau komputer bisa menampilkan list seperti ini, artinya WiFi-nya masih normal dan bisa nyambung dengan WiFi yang tersedia. Ini adalah generasi untuk standar wireless yang dulu WiFi 4, 2,4 atau 5G saja. Kemudian untuk yang zaman now sudah menggunakan WiFi 6. Nah, ini perangkat yang outdoor. Nah, ini adalah perangkat access point atau router yang indoor. Oke, ini sama-sama WiFi, namun peruntukan di dalam dan di luar. Ini ada yang outdoor tuh di luar ruangan. Jadi biar aman dari hujan dan debu. Oke, selanjutnya jaringan komputer. Nah, yang ketiga berdasarkan geografis atau luasnya. Nah, tadi kita ada mengenal local area network, kemudian kita ada juga mengenal CAN tadi ya, corporate area network, dan ada juga metropolitan area network. Yang terakhir adalah wide area network. Silakan dibaca deskripsinya yang sudah saya tuliskan. Nah, kemudian berdasarkan yang keempat adalah topologi. Jaringan komputer yang berdasarkan topologi adalah, jadi topologi sendiri pengertiannya adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Nah, ada topologi bus, topologi ring, mesh, fully connected, star, topologi tree. Nah, gambarnya seperti ini. Oke ya. Nah, yang saat ini banyak dipakai tentunya adalah topologi star dan topologi tree yang menggunakan switch hub. Kemudian topologi hybrid ini yang ini lebih luas lagi, gabungan antara star dan bus. Jadi untuk yang star itu menggunakan hub, ini menggunakan ya bisa menggunakan kabel BNC atau menggunakan kabel FO. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, nah, jaringan komuter yang kelima adalah dalam pembahasan ini istilah umum. Istilah umumnya adalah kita mengenal yang namanya router, ada switch hub, ada DHCP, ada IP address atau internet protokol ya, IP address. Nah, seperti itu. Untuk IP address tadi sudah saya singgung, ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Ya, yang lokal banyak dipakai adalah kelas C 192.168.0 atau .1 itu sama saja. Oke ya, yang selama dua teks atau numbernya ini seperti ini berarti dia jaringan lokal. Atau juga yang kelas A juga lumayan banyak dipakai juga. Oke ya. Kemudian selanjutnya ada subnet mask. Ini adalah pengaturan jaringan. Jadi kalau slash 24 itu artinya jaringan itu bisa terhubung sebanyak 254 komputer. Kalau slashnya 29 ya ini paling cuma sekitar 9 ya, 8 komputer biasanya. Yang untuk broadcast juga berarti sekitar 6 komputer saja. Oke, ini nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, ada juga gateway, ini adalah jalur internet ya. Silakan dibaca sendiri. Untuk deskripsi atau pengertian dari masing-masing perangkat sudah saya tampilkan di video. Ada juga DNS ya, domain name systemnya adalah sangat penting juga. Ini fungsinya untuk translate ya, menerjemahkan antara nama domain dengan IP address. Contoh google.com itu sebenarnya dia merujuk ke IP address seperti ini. Oke ya. Untuk DNS sendiri untuk pemerintah ada ISI, Nawala, dan Telkom. Ini adalah untuk memblokir domain-domain yang dikira membahayakan. Baik itu buat bocah-bocah pelajar maupun untuk istilahnya ya sosial pemerintah Indonesia. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya adalah internet. Nah, tadi jaringan komputer sampai 5 pembahasan, sekarang adalah jaringan internet. Jaringan internet ini ada apa? Nah, jaringan internet adalah definisinya adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan
paket protokol internet atau TCP/IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia ya. Internet sendiri sebutan dari interconnected network, kemudian disingkat menjadi internet, berasal dari bahasa Inggris yang artinya jaringan yang saling berhubungan. Oke ya. Internet ini biasanya terdiri dari jaringan yang sangat kompleks tadi, ada jaringan pribadi, publik, akademisi, bisnis, pemerintah, lokal maupun global. Internet ini bisa membawa banyak layanan ya. Selain www tadi, World Wide Web, ada juga ada email, telepon, kemudian sharing file dan lain sebagainya. Nah, untuk protokol-protokol yang sering dipakai saat ini adalah IP, TCP, UDP, DNS, ada juga POP3, SMTP, ya ini adalah untuk email ya. Nah, kemudian HTTP, HTTPS-nya adalah untuk yang web ya. Kemudian SSH, Telnet ini adalah yang biasa via remote, kira-kira seperti itu. Untuk lebih detailnya akan ada pembahasan yang lebih panjang lagi. Selanjutnya untuk internet, ini Transmission Control Protocol atau Internet Protocol TCP/IP. Di sini bisa kita sebut adalah sebuah standar komunikasi data dalam jaringan yang digunakan untuk proses pertukaran data antar perangkat melalui internet. Nah, di sini ada dua model ya, OSI Reference Model dan TCP/IP Conceptual Layers. Kira-kira seperti ini. Jadi kalau kita membahas TCP/IP pasti harus mengerti dan memahami konsep dari OSI maupun TCP/IP. Nah, kira-kira seperti ini ya untuk keterangan dari TCP/IP maupun dari OSI. Ada link internet, ini sama dengan yang di bagian sini. Kalau yang bagian OSI sama dengan yang bagian sini. Kira-kira di bagian mana HTTP, kira-kira bagian mana aplikasi, perangkat device dan sebagainya sudah dijelaskan di bagian ini. Kemudian terkait internet, yang kedua adalah internet provider. Tadi kita sudah mengenal apa itu ISP, yaitu Internet Service Provider ya, penyedia layanan internet. Kita sudah mengenal IndiHome ya, sudah dijelaskan ya, tadi kenapa kita pilih IndiHome, karena segudang atau banyak sekali kelebihan-kelebihannya. Nah, biasanya internet ini akan melayani 3 fitur utama, yaitu internet, telepon, dan TV internet. Oke, selain IndiHome tadi kita sudah mengenal Fastnet, Biznet, ada MNC, CBN, Groovy, dan lain sebagainya. Nah, selain ISP yang biasa dipakai ini ada yang namanya dedicated ISP, contohnya seperti Hypernet, Gmedia atau Nexa, Data Utama, Maxindo, dan lain sebagainya. Ini biasanya dedicated itu dipakai oleh perusahaan besar. Nah, seperti itu, karena harganya pasti tentu lebih mahal. Oke ya. Selanjutnya ada mobile ISP, yaitu dari MyTelkomsel. Ya, saat ini MyTelkomsel adalah aplikasi yang saat ini dipakai untuk ngecek paketan maupun saldo dari Simpati, AS, Halo, dan lain sebagainya. Selain dari Telkomsel ada juga XL3, Smartfren, Indosat, EM3, dan mungkin ada beberapa yang belum saya sebutkan. Nah, selanjutnya yang ketiga dari pembahasan internet adalah internet services atau layanan internet. Biasanya ini terkait dengan hosting. Hosting apa? Hosting adalah tempat untuk menyimpan semua file dan data website sehingga dapat diakses oleh banyak orang melalui internet. Nah, ada domain hosting, ada hosting web, ada cloud hosting. Ini adalah saya ambil dari rumahweb.com, yang adalah salah satu hosting yang melayani banyak layanan internet ya, sudah sangat terkenal, banyak promonya, silahkan bisa dicek sendiri di rumahweb.com. Kemudian di sini yang bisa kita hosting adalah domain, kemudian ada web juga, ada email juga, kemudian ada cloud hosting juga ya. Selain beberapa hosting ini ada juga VPN akses, proxy akses, SSL, VPS, RDS, MySQL, dan lain sebagainya. Ini adalah layanan-layanan dalam dunia internet. Oke, selanjutnya produk internet. Produk internet itu ada email ya, email atau surat elektronik, biasanya berawalan @ di depan gmail.com. Artinya ini adalah alamat email. Jadi nanti contohnya agung@gmail.com. Selain email ada e-commerce. E-commerce itu contohnya adalah Shopee, Bukalapak, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga e-learning yang sekarang sudah lumayan ramai, Ruang Guru, Grammarly, Refocus, dan lain sebagainya. Ada juga e-government, layanan pemerintah yang sudah banyak di-online kan, apalagi terkait pandemi COVID-19 kemarin, banyak e-government yang sudah bermunculan, contohnya e-service, Sakpole, Ruang Warga, dan lain sebagainya. Selain itu ada juga e-banking, ada juga e-payment. E-banking itu kayak Klik BCA, Mandiri, dan sebagainya. Kalau e-payment itu ya contohnya ada ShopeePay, Dana, gitu, dan sebagainya. Kemudian ada juga TV internet, video dan musik online, contohnya Netflix, Video, View, YouTube, Spotify, dan lain sebagainya.
Selanjutnya adalah berita, majalah atau tutorial online. Contohnya CNN, Kompas.com, Ruang Guru, Yuna Tutorial, dan masih banyak sekali. Kemudian yang terakhir adalah sosial media dan messenger, yaitu Facebook, Instagram, Twitter, WA, Telegram, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah segudang produk internet karena memang sudah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka semua hampir layanan-layanan sudah dibuat dengan pelayanan internet. Artinya tidak ada internet ya kita ngupload saja seperti itu. Oke. Selanjutnya yang ke pembahasan internet adalah istilah umum. Istilah umum ini adalah bandwidth ya. Bandwidth itu atau lebar pita. Bandwidth kalau secara penjelasan secara benarnya adalah jumlah kapasitas maksimum dari suatu kegiatan komunikasi antara server dan klien. Ini biasanya ditentukan dalam hitungan bit per second. Namun untuk pengertian secara umum, secara awamnya, apa itu bandwidth? Bandwidth diartikan sebagai ukuran kecepatan internet. Satuan umumnya adalah Mbps, megabit per second. Oke ya. Ini adalah contoh uji kecepatan internet. Ini lewat Google dan lewat Speednet. Kalau kita convert seperti ini kira-kira ya, Mbps to MB per second. Jadi kalau kita punya koneksi 20 Mbps, kalau kita download biasanya akan tertulis cuma 2,5. Ini maksimal ya, maksimal 2,5 megabyte per second. Yang ini adalah megabit per second, yang ini adalah megabyte per second. Jadi bandwidth adalah ya itu tadi secara umum ukuran kecepatan internet. Tapi kalau secara yang benar adalah jumlah kapasitas maksimum yang bisa ditransfer lewat jaringan tersebut. Kira-kira seperti itu ya, silakan dibaca sendiri. Kemudian yang selanjutnya selain bandwidth adalah ada World Wide Web. World Wide Web ini adalah seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya adalah kumpulan sumber daya internet, teks, audio, video, dan situs jarak jauh yang dapat diakses atau dicari menggunakan peramban web atau browser melalui jaringan internet. Oke, kira-kira seperti ini ya. Di World Wide Web kita mengenal yang namanya URL atau Uniform Resource Locator. Ini adalah alamat yang biasa kita ketikkan di address bar ya. Ini adalah protokolnya menggunakan HTTP atau port 80, namun sekarang sudah banyak menggunakan HTTPS karena lebih aman. Kira-kira alamatnya seperti ini ya kalau diketikkan ya. HTTPS mailgirl.com, HTTP youtube.com. Port standar tadi yang kita pakai sekarang adalah 443 karena lebih aman. Sedangkan port 443 atau HTTPS ini membutuhkan sertifikat ya. Sertifikat ini harus dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti DigiCert, Sektiku, dan lain sebagainya. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Agak lumayan panjang ya, hampir setengah jam. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Mungkin kurang lebihnya itu berawal dari saya. Artinya kalau yang ada yang kurang-kurang ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Silahkan subscribe untuk mendapatkan pemberitahuan tutorial-tutorial selanjutnya. Ini juga buat motivasi saya menyelesaikan tutorial SMP dan SMA buat adik-adik kita tercinta. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.